Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa saat setelah mendengar cerita dari anaknya, Jindek mencoba menelpon seseorang, tetapi nomor yang sedang dia tuju tidak bisa dihubungi. Jindek yang sangat kesal menanyakan kenapa media ini tidak menjawabnya sama sekali, dan memangnya apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Jindek rasa ini percuma saja jika menunggu mereka mengangkat teleponnya, jadi dirinya akan langsung pergi ke kantor mereka dan melaporkan hal ini. Jindek menanyakan kenapa mereka hanya diam saja di sana. Sebaiknya mereka segera pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaannya Jinwo. Jindek mengatakan kalau dirinya mendengar dari kata Yunjin, maka semua perbuatan ini pasti dilakukan oleh Myungjon karena Jinwo sekarang sedang berada di dalam rumah sakit milik Hyundo Group. Ibu Yunjin menanyakan apa maksudnya barusan, dan Jindek mengatakan jika anjing-anjing itu mencoba melakukan sesuatu pada testis anaknya, jadi sebaiknya mereka segera keluarkan Jinwo dari sana. Jindek mengatakan dirinya akan pergi menaiki mobil sendiri untuk melaporkan hal ini pada media dan akan menghancurkan reputasi Myungjon. Jindek menyuruh agar istrinya dan Yunjin segera menaiki mobilnya sendiri dan mengamankan Jinwo dari praktek ilegal para kepart itu. Sambil menyetir mobilnya, Jindek menunjukkan wajahnya yang sangat marah, bahkan dia bergumam akan membuat Myungjon menyesal telah bermain-main dengannya. Bersamaan dengan itu juga, Sekretaris Baik terus memantau ponselnya karena hari ini adalah eksekusi terakhir dalam rencana balas dendam. Sekretaris Baik melaporkan jika Jindek dan istrinya sudah berangkat namun mereka berada di mobil yang berbeda dan Myungjon menanyakan kemana tujuan mereka. Sekretaris Baik mengatakan berdasarkan pelacakan GPS yang terpasang di dalam mobil istrinya Jindek, dia sedang bergegas menuju rumah sakit. Akan tetapi, Jindek saat ini sedang melaju kencang melintasi jembatan dan sepertinya dia sedang mencoba untuk mendatangi tempat itu. Sambil mengemudi, Jindek terus-terusan menghubungi para media, tetapi hal itu masih tidak berhasil dan itu membuat Jindek semakin kesal. Sekretaris Baik mengatakan tampaknya Jindek terus-terusan mencoba menghubungi kontak tersebut dan tujuannya pasti adalah kantor pusat yang tidak jauh berada di sana. Myungjon mengatakan dia pasti akan melakukan itu karena itu menyempit ke salah satu dari 5 tempat yang dirinya perkirakan. Myungjon merasa ini benar-benar keputusan yang sangat bijak untuk menginstal aplikasi peretasan di ponsel pasangan itu ketika mereka sedang tertidur di hotel. Sekretaris Baik mengatakan itu benar karena semua panggilan yang dibuat oleh Jindek akan terputus karena aplikasi peretasan yang mereka pasang. Layar ponsel dan suara akan terlihat seolah-olah sinyal sedang sibuk, tapi sebenarnya teleponnya sama sekali tidak terhubung ke kontak yang dituju. Bukan hanya telepon saja, tetapi semua pesan, email, dan juga sosial media juga akan mengalami hal yang serupa, dan Jindek tidak akan bisa berkomunikasi dengan dunia luar melalui ponselnya. Myungjon mengatakan meskipun begitu, pasti masih ada satu pengecualian, dan Sekretaris Baik mengatakan itu benar. Baru saja dibicarakan, Jindek langsung menelpon Myungjon dan Sekretaris Baik mengatakan jika pergerakan orang itu mudah sekali untuk ditebak. Myungjon mengatakan agar Sekretaris Baik segera pergi menuju lokasi yang sudah ditentukan karena dirinya akan segera menelpon orang ini. Myungjon kemudian mengangkat teleponnya sembari menanyakan apakah ada masalah menelpon malam-malam begini, tapi Jindek dengan suara yang sangat marah mengatakan dasar sialan. Myungjon mengatakan dirinya ini bukan dasar sialan tetapi Lee Myungjon dan jika Tuan Jindek salah menelponnya maka dirinya akan segera menutupnya. Jindek yang sangat marah tentunya mengatakan jangan pura-pura bodoh. Apakah dia pikir dia tidak tahu dengan apa yang dia lakukan pada putri kecilnya? Jindek mengatakan jika putri kecilnya melukai pergelangan tangannya sendiri dan Myungjon mengatakan itu lebih baik karena anaknya melompat dari gedung. Jindek mengatakan akhirnya dia menunjukkan wajah aslinya, jadi bukankah sejak awal dia sudah berencana untuk membalaskan dendam anaknya? Jindek mengatakan apakah dia ingin mengikat pertahanannya dengan melakukan kontrak investasi yang bodoh itu dan berencana menikmati pemukulan secara sepihak. Jindek mengatakan dirinya tidak peduli dengan kontrak bodoh semacam itu karena dirinya hanya tinggal menghancurkannya saja. Jindek mengatakan dirinya akan segera menuntutnya dan mengembalikan semua uang investasi yang dia berikan padanya, jadi dirinya tidak akan mengalami kerugian sama sekali.
Myung-jun mengatakan apakah dia pikir kontrak itu adalah mainan, dan Jin-taek mengatakan dirinya tidak peduli. Jin-taek mengatakan jika sekarang ini dirinya sedang pergi menuju ke kantor pusat media HBS dan dia pasti tahu dengan perusahaan besar media ini. Jin-taek mengatakan setelah dirinya melaporkannya setiap harinya nanti kalau dia melihat berita yang ada hanyalah mimpi buruk tentang Hyundo Group yang tiada habisnya. Jin-taek mengatakan dirinya sudah memiliki cukup banyak bukti kejahatannya dan kalau dirinya memberitahu HBS soal ini maka orang jahat seperti dia pasti akan segera tamat. Myung-jun menanyakan apakah hanya dirinya saja yang orang jahat, apakah dia tidak tahu jika dia sedang membesarkan seorang iblis yang tidak memiliki hati nurani. Jin-taek tentunya berteriak jika dirinya sudah memarahi anaknya itu. Tunggu sebentar, ini orang memang pantas buat dipukuli rame-rame. Jin-taek mengatakan jika sejak awal Hyena itu adalah seorang pelacur yang menggunakan tubuhnya untuk memikat para lelaki, jadi jangan salahkan anaknya atas kematiannya, dan itu tentunya membuat Myung-jun kehilangan kesabarannya. Jin-taek mengatakan sebaiknya dia segera bersiap karena sudah mempermainkan anak-anaknya dengan begitu kejam, jadi dirinya akan membalasnya. Jin-taek berteriak ingat saja namanya yang akan menghancurkan kehidupannya, namun bersamaan dengan itu, mobil Jin-taek ditabrak oleh sebuah truk. Karena truk tersebut menabrak mobil Jin-taek dengan kecepatan yang sangat tinggi dan Jin-taek juga melaju dengan kecepatan tinggi, mobil Jin-taek akhirnya berputar-putar di tengah jalan. Meskipun sudah mendapatkan benturan yang sangat keras, tetapi Jin-taek tampaknya masih memiliki gelembung penyelamat di dalam mobilnya. Namun tak lama setelah tabrakan terjadi, sebuah mobil ambulan berwarna kuning datang seperti sebuah kebodolan yang tidak terduga. Akan tetapi yang sebenarnya, semua kecelakaan itu adalah settingan karena sekretaris Baek dan seseorang sudah merencanakan kecelakaan ini. Sekretaris Baek menanyakan bukankah orang itu pasti sudah mati jika tabrakannya sampai separah ini. Sekretaris Baek menanyakan bagaimana dirinya harus melaporkan ini pada Pak Wakil Presiden karena dia jelas-jelas memerintahkan mereka untuk membawanya dalam kondisi hidup. Orang itu mengatakan tidak perlu khawatir karena mereka ini adalah seorang profesional dan apakah dia tidak mendengar pekerjaan mereka selama ini. Orang itu mengatakan perusahaan mereka sudah melakukan banyak uji coba tabrakan mobil, jadi hal seperti ini sudah biasa. Mulai dari jenis mobil, kecepatan tabrakan, titik benturan, sudut masuk, bahkan apakah dia menggunakan sabuk pengaman atau tidak, semua itu sudah dalam kendali mereka. Pengemudi truk itu sendiri adalah seorang mantan pembalap mobil dan nanti dia akan digantikan oleh seseorang sebagai pelakunya. Bahkan, mereka juga memantau lalu lintas melalui CCTV untuk memperhitungkan kecepatan dan waktu yang pas untuk tabrakannya. Orang itu mengatakan seharusnya dia sedang dalam kondisi sekarat saja dan sekretaris Baek menanyakan bukankah kerusakan mobilnya ini sangat parah. Akan tetapi, tampaknya Jin-taek masih sempat-sempatnya keluar dari mobilnya dengan kondisi yang sangat sekarat seperti apa yang dijelaskan sebelumnya. Orang itu mengatakan bukankah ini sudah cukup sebagai buktinya dan sekretaris Baek mengatakan sepertinya tidak ada masalah. Sekretaris Baek mengatakan kalau begitu mari kita pindahkan korbannya ke tempat yang seharusnya dan mendapatkan perawatan yang terbaik. Di dalam sebuah gedung yang masih dalam tahapan pembangunan, Myung-jun sedang duduk sembari membawa palu godam dan dikawal oleh para pengawalnya. Tentu saja, semua ini dilakukan hanya untuk menyambut tamu spesial yang akan segera mendapatkan perawatan spesial juga darinya. Setelah beberapa saat, mobil ambulan yang membawa Jin-taek akhirnya telah tiba di gedung yang sedang dalam proses pembangunan tersebut. Tentu saja, pasien sekarat kita sedang dibopong oleh sekretaris Baek dan mata satu untuk bertemu dengan orang yang paling menunggunya. Karena Jin-taek yang masih sadar dipaksa untuk berjalan meski sedang sekarat, pandangannya tentunya jadi agak buram dan tidak jelas. Tetap saja, Jin-taek berpikir memangnya mereka ini sedang membawanya kemana, kenapa mereka membawanya ke sebuah gedung yang belum jadi. Setelah sampai di tempatnya Myung-jun, Jin-taek tentunya langsung dilemparkan oleh mereka untuk menghadap Myung-jun, bahkan Jin-taek sendiri tidak bisa berdiri. Myung-jun mengatakan terima kasih karena dia telah berjuang dengan keras untuk bisa sampai kemari meskipun dia terluka parah. Myung-jun menanyakan bagaimana perasaannya, apakah menyenangkan bisa bertemu lagi dengannya dalam kondisi yang tidak enak untuk dipandang. Jin-taek tentunya menanyakan apa yang sudah dia lakukan, apakah dia pikir bisa lolos begitu saja setelah melakukan semua ini.
Jintaek mengatakan di abad 21 ini, dia tidak akan pernah bisa lolos setelah melakukan semua ini, dan dia pasti akan segera hancur jika kebenarannya terungkap. Myungjan mengatakan pertanyaannya itu sangat menarik, tapi apakah dia tahu jika kedua alasan itu tidak ada artinya lagi di hadapannya? Myungjan mengatakan yang pertama, menggunakan apa yang telah dia lakukan sebagai tameng, dan mereka berdua tahu tentang ayah dan seorang anak perempuan yang sedang berjalan di jalan yang sama. Myungjan mengatakan kalau dia menanyakan apakah dia bisa lolos dari semua ini, bukankah dia sendiri sudah pernah melakukan itu padanya? Jintaek mengatakan yang kedua, dalam kehidupan seorang ayah yang telah kehilangan satu-satunya putrinya, apakah masih ada kedamaian yang tersisa dari dalam dirinya? Mendengar hal itu, Jintaek tentunya tidak bisa berkata apapun, karena dia sendiri tidak ingin kehilangan putrinya sendiri, tapi dengan entengnya menyalahkan putri orang lain yang sudah mati. Myungjan menanyakan apakah Sekretaris Baek sudah menghapus semua hal yang berkaitan dengan orang ini, dan Sekretaris Baek mengatakan tentu saja. Myungjan mengatakan kalau begitu segera bawa kemari, dan Jintaek tentunya berpikir memangnya apa yang dilakukan oleh orang ini. Myungjan mengatakan jika di dalam ponselnya yang menyala itu adalah semua bukti kejahatannya, jadi sebaiknya dia segera membuka matanya lebar-lebar. Jintaek tentunya sangat terkejut ketika melihat jika isi rekeningnya adalah 0 dan ponsel itu adalah miliknya sendiri. Jintaek menanyakan apa yang sudah mereka lakukan, apakah mereka melakukan sesuatu untuk menuduhnya melakukan sesuatu yang melanggar kontrak. Myungjan mengatakan bukankah pada pukul 1 siang tadi, Jintaek ingin berinvestasi di koin dan menarik semua saldo yang berada di dalam rekeningnya. Jintaek menanyakan omong kosong apa ini, dirinya tidak pernah melakukan investasi koin atau semacamnya, bahkan setelah dirinya pulang dari Thailand. Myungjan mengatakan dia memang akan mengatakan tidak pernah melakukannya, tapi di dalam hukum resmi, itu akan tetap menjadi kejahatannya. Myungjan kemudian menyuruh Sekretaris Baek untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan pastikan dia mengerti apa yang sudah terjadi. Sekretaris Baek kemudian menceritakan jika dirinya bersama dengan juniornya sekitar pukul waktu 2 pagi waktu Thailand dalam membobol kamar hotel Tuan Song. Sekretaris Baek mengatakan mereka diam-diam menginstal aplikasi peretasan di dalam ponselnya. Dengan begitu mereka bisa mengakses perbankan mobile dan menarik semua uang di dalam rekeningnya. Sekretaris Baek mengatakan Tuan Song segera mengajukan dokumen terkait ke bank setelah itu karena batas waktu transfer tunggal untuk akun perusahaan dinaikkan menjadi 10 miliar won. Oleh karena itu penarikan dana investasi sebesar 10 miliar won tidaklah sulit dan Jintaek tentunya menanyakan apa maksudnya semua ini. Myungjan mengatakan dana 10 miliar won di akun perusahaannya telah disetorkan ke bursa koin ilegal. Akan tetapi bursa koin tersebut malah menutup situs ilegalnya segera setelah menerima 10 miliar won. Jintaek menanyakan memangnya siapa yang memiliki bursa koin ilegal tersebut. Jangan-jangan dia yang sudah melakukan semua ini. Myungjan mengatakan mungkin memang akan melalui proses pencucian yang rumit, tetapi semua uang itu nanti juga akan kembali lagi padanya. Namun yang lebih penting adalah orang-orang akan melihat jika Jintaek dan keluarganya sebagai orang yang menggelapkan uang investasi untuk melakukan investasi koin. Myungjan mengatakan menurut pasal 4 ayat 2 dalam kontrak investasi lokal, jika dana investasi digunakan tidak sesuai dengan yang ada di dalam kontrak, maka dana pokok investasi harus dilipat gandakan. Myungjan menanyakan apakah dia sudah paham jika dia harus mengembalikan uang 10 miliar won padanya dan juga membayar denda tambahan sebanyak 20 miliar won. Jintaek tentunya mengatakan jika ini adalah penipuan karena dia melakukan kejahatan uang dengan memanfaatkan kontrak cacat itu. Jintaek mengatakan uangnya dipaksakan untuk investasi koin dan hanya dikirim sebagai 10 miliar won. Apakah itu masuk akal? Myungjan mengatakan tentu saja jika dia bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang investor utama, maka semua masalah ini jadi tidak masalah. Myungjan kemudian memerintahkan Sekretaris Baek untuk menghapus semua bukti aplikasi peretasan di dalam ponselnya Jintaek. Myungjan memberitahu jika dia tidak akan pernah bisa menunjukkan bukti apapun pada HBS ataupun ke media lainnya karena dia hari ini akan mati di tangannya. Myungjan mengatakan jika Jintaek berusaha melarikan diri setelah dia menyelewengkan dana investasi sebanyak 10 miliar won dan dia malah meninggal dalam kecelakaan truk. Myungjan mengatakan selamat pada Jintaek karena telah memberikan warisan yang sangat besar pada anak-anaknya yang berupa utang sebanyak 30 miliar won. Jintaek yang ketakutan tentunya memohon ampun sembari mengatakan agar Pak Wakil Presiden mendengarkan penjelasannya dulu.
Jindek mengatakan pasti ada alasan kenapa dia sampai melakukan semua ini dan istrinya pasti akan curiga jika Pak Wakil membunuhnya dengan cara seperti ini. Jindek mengatakan dirinya memang sudah menduga hal tersebut, tetapi dia tidak perlu khawatir soal itu. Jindek mengatakan jika istrinya juga mengalami kecelakaan yang sama persis dengannya dan sekarang dia pasti sudah pergi ke neraka duluan. Myung-jun memberitahu selama proses penolakan warisan, jika anaknya itu menanggapi penagih hutang, kemungkinan besar itu dianggap sebagai persetujuan sederhana. Myung-jun mengatakan jika bisnis yang dirinya perkenalkan padanya menggunakan taktik penagihan yang berada di antara ilegal dan legal, serta mereka adalah pihak yang mencoba untuk memaksa pihak pewaris. Myung-jun menanyakan apakah anak-anak tanpa pengalaman sosial dapat bertahan melawan taktik penagihan dari seorang profesional berpengalaman. Bahkan jika mereka bisa bertahan entah bagaimanapun caranya, kesimpulannya adalah dia tetap harus membayar hutang yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Jindek yang tahu betapa mengerikannya itu tentunya memohon ampun dan meminta kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jindek mengatakan agar Pak Wakil Presiden tidak melakukan semua ini karena sesuatu seperti ini terlalu kejam untuk dilakukan oleh seorang anak-anak. Jindek mengatakan dirinya bahkan sudah setuju untuk melakukan apapun yang dia suruh, tapi kenapa dia melakukan sampai sejauh ini pada anak-anaknya? Mendengar ucapan Jindek, tentunya mengingatkannya pada Hyena, namun sepertinya orang ini masih tidak memahami kesalahannya sama sekali. Myung-jun mengatakan bukankah dia sebelumnya memanggil anaknya yang sudah mati itu sebagai seorang pelacur, bahkan dia masih terus menghinanya setelah dia mati. Myung-jun mengatakan dirinya tahu jika putranya itu melakukan kejahatan seksual pada banyak wanita, tetapi dia tetap baik-baik saja di sekolah seperti dia tidak melakukan apapun. Myung-jun mengatakan putranya itu benar-benar licik, bahkan dikatakan jika para korban disalahkan seolah itu adalah perilaku buruk para korbannya. Jindek juga menggunakan itu untuk mempermalukan para korban di depan umum dengan mengejek mereka dan mengklaim jika semua ini hanyalah kesalahpahaman. Selain itu, dia mengeksploitasi masa depan mereka dan menekan para hakim untuk meringankan tuntutan para korban. Alhasil dari konspirasi tersebut berujung pada masa percobaan Jinwoo saja, bahkan hasil dari persidangan tersebut terasa seperti sebuah permainan kekeluargaan. Myung-jun mengatakan karena perbuatan mereka juga, putrinya yang tidak bersalah juga mendapatkan catatan sebagai seorang kriminal secara resmi. Myung-jun mengatakan setelah menghina putrinya yang mati secara tidak adil, apakah dia pikir jika pembalasannya pada anak-anaknya ini sangat kejam? Si mata satu kemudian mengatakan sepertinya sudah cukup bagi pelanggan terhormat untuk menyampaikan pidatonya karena barangnya harus segera dikembalikan ke tempatnya. Mata satu mengatakan korban kecelakaan lalu lintas akan diproses dalam waktu yang lama, jadi apakah kompensasi perusahaan akan cukup untuk membayar bela sungkawa? Sambil menginjak kaki Jindek, mata satu mengatakan agar mereka tidak membuang waktu lebih banyak lagi dan sebaiknya mereka selesaikan sekarang. Mata satu mengatakan jika pelanggan terhormat bisa memukuli orang ini sampai mati, namun pelanggan terhormat hanya bisa melakukannya di tempat-tempat yang sudah rusak ini. Sambil mengangkat palu gadanya, Myung-jun mengatakan bukankah dia bilang akan melakukan apapun yang dirinya perintahkan. Dengan menyiapkan pukulan yang penuh amarahnya, Myung-jun mengatakan kalau begitu sampaikan salamnya pada anaknya jika dia mampu bertemu dengannya.